Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita, mau bawa absen kalian untuk mengecek keadaannya pada hari ini. Baiklah, Aidil Azri, Ali Akbar Rafsanjani, Sudah hadir, Pak. apa keterangannya? Sakit, Pak. Ya, mudah-mudahan kita doakan rekan kita Ali nantinya cepat diangkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas. Pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang pelajaran sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan umur. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ungkapan rasa syukur. Saya akan menyampaikannya bahwa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ungkapan rasa syukur adalah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sudah dijelaskan pada surah Al-Luqman ayat 13-14 bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang-orang sekitar kita. Iya, bagus jawabannya. Terima kasih. Itulah tadi disampaikan sama rekan support. Artinya adalah berarti materi kemarin kalian sudah memahaminya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi kemudian yang juga ada kaitannya erat dengan materi sebelumnya, yaitu sama-sama meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan, pernah nggak sih kalian mengalami suatu kejadian yang mana ada orang tua kalian yang memberikan kejadian, lalu apa yang kalian tanggapi? Siapa kira-kira yang pernah mengalami seperti yang Bapak sampaikan? Oh, silakan Mama Rifai. Kenapa? Jadi waktu itu saya pernah dimarahi orang tua karena saya membuat kesalahan. Untuk saya tidak terima kejadian karena saya sudah membuat orang. Silakan, iya. Terus? Minta udah membuat orang tua jadi marah itu merasa bersalah. Mungkin kalau kita minta kepada orang tua minta maaf mungkin dimaafkan, Pak. Jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada orang tua dan saya hari-harinya jadi memberi kejadian yang agak lebih sedikit, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bagus pengalamannya yang mana ketika kita bersalah intinya adalah kita harus tetap langsung minta maaf. Anak-anak sekalian, pernah nggak kalian mengalami suatu kejadian adalah seekor binatang yang binatang tersebut membutuhkan makanan atau minuman, lalu apa yang kalian lakukan? Coba siapa anak-anak sekalian yang pernah mengalaminya? Saya, Pak. Oh, silakan. Saya pernah melihat seekor kucing yang sedang kehausan, Pak. Ya. Jadi saya langsung mengambil air dan memberikan kepada kucing tersebut. Dan saya senang kucing tersebut meminumnya, Pak. Alhamdulillah, ini pengalaman yang berarti. Terima kasih. Artinya adalah kita tidak hanya berbuat baik kepada manusia, kepada orang tua, namun juga dengan binatang. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini, apa sih manfaat dari materi yang akan Bapak sampaikan? Yang pertama, manfaat dari materi ini adalah apabila kita mengamalkannya nanti, itu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, ketika nanti kita bisa mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang akan disayangi Allah, disayangi orang tua, dan bahkan disayangi oleh seluruh alam semesta orang tersebut. Anak sekalian, silakan lihat poin-poin. Ada kaitannya dengan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT dengan berbuat baik kepada sama. Makanya berbuat ihsan itu terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah. Di sini yang pertama yang A adalah beribadah kepada Allah SWT seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang B, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa
bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi. Nah, anak sekalian, lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita berbuat ihsan kepada Allah? Nah, di sini ada beberapa ayatnya. Jadi yang pertama, ihsan kepada Allah. Bagaimana caranya? Perhatikan foto ini. Ya. Menurut kalian pada gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Yang pertama, seorang anak, silakan. Bersama dia pamit. Ya. Baik. Perbuatan baik apa saja yang dilakukan pada gambar tersebut, silakan nanti diskusikan bersama kelompoknya dan beri argumentasi kalian tentang gambar tersebut. Yang kedua adalah silakan cari gambar atau video yang menyimpang yang sesuai dengan materi berbarisan, lalu kalian beri argumen dan diskusi bersama kelompok. Setelah diskusi kelompok yang lain boleh mengomentari dari kelompok yang tampil. Jadi apa sekalian? Silakan dibuat kelompoknya sesuai apa yang Bapak sampaikan kemarin. Apa sudah dibentuk? Jadi kalau sudah dibentuk, maka dalam kesempatan kali ini kita langsung saja untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Bapak bagikan LK pilihnya. Baik, untuk kelompok Abu Bakar Siddiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kami di sini adalah sebagai media untuk kami diskusikan tadi. Baiklah, saya Kurniati Soleha sebagai moderator di kelompok ini. Saya Nurhalidah dan saya Nurhalidah. Di sini kami akan menunjukkan gambar tentang berbuat baik kepada anak yatim. Boleh teman-teman simak sendiri bagaimana gambarnya. Di gambar itu menjelaskan, menyebutkan bahwa kita wajib memberikan hak kepada anak yatim sebagai contohnya gambar tersebut. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana
yatim akan dijawab oleh rekan kami Nurwalida. Cara berbuat baik kepada anak yatim adalah yang pertama, mendidik dan memberikan hak-haknya. Yang kedua, tidak menghadir dan selalu berbuat baik kepadanya. Ketiga, mengusap kepalanya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan dalil yang berkaitan dengan berbuat baik kepada anak yatim akan dijawab oleh rekan kami Desi Indayani. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa aku dan orang yang memelihara anak yatim di sekolah akan seperti dari bulu dan dari bulu dan dari tulang yang saling berdekatan. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana menurut kalian apabila ada seorang anak yatim piatu yang wajib disantuni namun perangai yang kurang baik seperti suka mencuri dan merampok harta milik orang lain akan dijawab oleh rekan kami Nurwalida. Menurut kelompok kami akan tetap menyantuni anak yatim tersebut serta akan mendidiknya agar menjadi anak yang lebih baik dan juga menjalankan kewajiban kita agar tetap memberikan hak-hak miliknya. Terima kasih kepada rekan-rekan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Perkenalkan kami dari kelompok perubahan. Saya akan bertanya mengenai kenapa kita harus berihsan kepada anak yatim. Terima kasih. Kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok Abu Bakar. Di sini pertanyaan ini akan dijawab oleh Nurwalida kepada penyanyi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana tadi sudah dijawab oleh Desi Indayani pada presentasi sebelumnya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi menunjukkan bahwa aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti jari telunjuk dan jari gelap, di mana aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang melihatnya adalah seperti orang yang diterima, di mana mereka akan berdampingan di surga kelak. Apakah jawaban yang saya berikan pada kelompok 1 puas atau tidak? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan lagi dari kelompok lain. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan bertanya. Dari soal yang terakhir, di mana kalau bisa tidak ada perubahan, apa yang harus kita lakukan pada anak tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin lagi untuk berdiskusi. Yaitu bagaimana jika dia tidak berubah. Jika dia tidak berubah, itu hak dia. Karena kita telah memberikan kewajiban kita untuk memberikan hak-hak dia dari kita. Seandainya pun dia tidak berubah juga, berarti itu tanggungan dia nanti. Dan kita telah lepas dari tanggung jawab yang kita berikan. Sekian jawaban dari kami.
tanggapan dari kelompok lain? Sekian presentasi dari kelompok Usman di Kafan. Saya selaku moderator dan rekan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan. Baik anak sekalian, kelompoknya sudah semuanya tampil dan luar biasa. Semangatnya. Untuk kelanjutannya adalah kita akan mengambil kesimpulan daripada materi yang kalian dapatkan ini dan materi yang Bapak jelaskan. Silakan anak sekalian, siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang ini? Silakan. Kelompok Ali. Saya menjadi Dato ingin memberi kesimpulan. Kesimpulan dari berakhir ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dengan benar seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, naik haji bagi yang mampu, dan yang lain sebagainya, Pak. Alhamdulillah luar biasa jawabannya atau kesimpulannya. Kita berikan tepuk tangan. Anak-anak yang Bapak istimewakan itu tadi materi tentang meraih kasih Allah dengan ihsan sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan. Anak sekalian, jadi meraih kasih Allah dengan ihsan merupakan adalah bagaimana cara kita menyembah Allah dengan benar tanpa ada keterpaksaan dan keikhlasan. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita berbuat ihsan kepada Allah, juga harus berbuat ihsan kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kepada siapapun ciptaan Allah kita harus berbuat ihsan. Jadi anak sekalian, sebagai pemantapan kita pada kesempatan kali ini, Bapak memberikan pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita berbuat baik kepada orang tua? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah, dari pertanyaan yang yaitu bagaimana cara untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana kalau orang tua yang masih ada, kita jaga dia, kita doakan selalu, kita menghormati dia dan menghargai dan Selain menghormati apa? menyayangi dia dengan penuh dan kasih sayang, serta Memuliakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah dapat dipahami dan sudah dapat dilaksanakan. Bahwa perhatikan dari presentasinya kiranya bukan hanya dipahami tapi juga bisa diramal. Sehingga kita bisa menjadi makhluk Allah yang selalu berbuat besar. Untuk pertemuan kali ini kita sekian, kita nanti akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Baiklah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berdoa. Yang dalam hal ini sama yang ingin memimpin doanya. Silakan, Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Firman tersebut mudah-mudahan selama kita belajar dan setelah kita belajarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin.
Amin. Baiklah, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi